Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahu-d-din walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdahu shadaqa wa'dahu wa nasara 'abdahu wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdahu. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Qad nazzala 'alaikum yawmul 'id wa yawmul karamah wal mazidu diyafatan lakum minallahil karim fa'adzimu haqqat taqdim wa huwa yawmu da'watin wa ijabah. Ansitu rahimakumullah, ansitu rahimakumullah, ansitu wasma'u wa ati'u jami'atan rahimakumullah. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Allahumma qawwil Islam wal iman wal muslimin wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbana innana minka bil khair wa ya khairan nasirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Allahu akbar, 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 Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu shadaqa wa'dahu wa nasara 'abdahu wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdahu. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi amarna bi dhabhil udhiyah wa balaghana ila hadha yawmil ashri dzil hijjah. Wa asyhadu an la ilaha illallah dzur rahmatin wasi'ah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi tujabihu syafa'ah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabiyil rahmah wa ala alihi wa ashabihi dawil uqulis salimah. Salatan wa salaman mutalazimain ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ibadah Rahman, fa inni usikum bi nafsi bi taqwallahil mannan al-qail fi kitabil Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. La yanallahu luhumuha wa la dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Kadzalika sakhkhara lakum litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Masyaallah muslimin wal muslimat jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Semua yang hadir di tempat ini pastinya merasakan betapa besar nikmat Allah yang telah dianugerahkan. Nikmat itu tak akan bisa dihitung
dalam angka dan angan-angan. Nikmat itu terus mengiringi setiap langkah kita dalam kehidupan untuk kita syukuri dan kita kuatkan serta diwujudkan melalui lisan, tindakan, dan perbuatan dalam keseharian. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalimat inilah yang harus kita tancapkan lahir dan batin agar nikmat yang kita terima ini tetap abadi dan kita tetap yakin atas segala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang tidak mungkin. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang mukmin yang senantiasa ditambah nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Di antara kita dan juga di antara nikmat yang tak bisa kita pungkiri saat ini adalah umur yang panjang, kesehatan, dan kesempatan yang senantiasa mengirim, sehingga kita bisa merasakan nikmat berhari raya Idul Adha 1445 Hijriah bersama orang-orang yang kita cintai. Nikmat ini harus kita iringi juga dengan menguatkan takwa kepada Ilahi Rabbi dengan menjalankan perintahnya dan meninggalkan segala larangannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 102, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Idul Adha merupakan hari raya umat Islam yang selalu diwarnai dengan kemeriahan dan kebersamaan. Dari hal ini muncullah cinta dan juga kebahagiaan. Semua ini bisa kita rasakan dalam rangkaian ibadah seperti ibadah sholat Id berjamaah, ibadah haji yang melakukan, dan juga kurban. Kita berkumpul bersama di tempat ini dengan penuh keberkahan untuk bersama melaksanakan sholat Id sebagai wujud ibadah dan ketaatan. Semua berkumpul tanpa memandang status kehidupan, status pekerjaan, status harta, dan lain-lain. Semua sama di hadapan Allah. Yang berbeda hanyalah satu, yakni hanyalah ketakwaan kita. Para jamaah haji di tanah suci pun juga begitu. Seperti yang ada di sekitar kita, seperti Bapak Abdul Malik dan istrinya, seperti Bapak Heri dan istrinya yang sedang melakukan sholat, yang sedang melakukan ibadah haji, serta saudara kita yang sedang melaksanakan ibadah di sana. Mereka berdatangan dari berbagai penjuru dunia. Iman dan ketakwaan menyatukan mereka. Mereka menunaikan rukun Islam yang kelima atas panggilan Allah, Tuhan semesta alam, sekaligus menebar kasih sayang kepada sesama sebagai wujud ibadah sosial dan kebersamaan penuh cinta. Semoga di antara kita juga nantinya akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan ibadah haji ke Makkah. Amin ya rabbal alamin. Kebersamaan dalam haji dan sholat Idul Adha tentu akan memperkuat ikatan persaudaraan kita. Dari sinilah akan tumbuh rasa cinta untuk senantiasa menghormati sesama kita, dan juga kita memang diciptakan atas perbedaan suku, bangsa, warna kulit, dan budaya yang berbeda-beda. Akan tetapi perbedaan itu bukan untuk dibanding-bandingkan dan merasa unggul satu dengan yang lainnya. Tujuan diciptakan kita berbeda-beda oleh Allah adalah untuk saling mengenal dengan sesama, sehingga muncullah harmoni atau tali silaturahmi yang menambah keindahan dalam kehidupan di dunia. Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 13, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alna syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Orang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah
adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Oleh karena itu, masyarakat muslimin wal muslimat rahimakumullah, marilah kita tinggalkan sifat dan sikap merasa unggul dalam materi dan kekayaan kita. Jauhi sikap merasa lebih mulia karena nasab atau keturunan kita. Hindari merasa lebih menarik dalam segi penampilan dan fisik serta pakaian. Hindari juga merasa jabatan dan pekerjaan yang lebih baik daripada orang lain. Ciptakan kehidupan yang saling menghormati dalam perbedaan. Wujudkan kerukunan dan tumbuhkan cinta pada perdamaian. Karena sekali lagi yang dinilai oleh Allah hanyalah ketakwaan. Rasulullah juga bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah sempurna iman seseorang di antara kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya sesuatu yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahilhamd. Masyarul muslimin wal muslimat rahimakumullah. Selain sholat Idul Adha dan berhaji di tanah suci, rasa cinta juga bisa kita tumbuhkan dari ibadah kurban yang kita jalani. Kurban yang dilakukan dengan menyembelih hewan adalah simbol kita menyembelih dan membuang sifat kebinatangan yang bersemayam di dalam diri kita, seperti sombong, seperti rakus, egois, serakah, angkuh yang merasa paling benar dan ingin mau menang sendiri, ingin mencari kesalahan orang lain dan lain-lain. Jadi sifat yang harus kita basmi di dalam diri kita. Selanjutnya, cinta dan saling mengasihi harus kita pupuk dalam hati dan diri kita pribadi. Apalagi kita semua di Kampung Mandisan tercintanya adalah bukan orang lain, tetapi kita semuanya satu keturunan dari sepasang kulit kita tercinta. Perlu kita sadari bahwa kurban adalah ibadah dimensi horizontal untuk mengasah kepedulian sosial. Kurban bukan hanya ibadah kepada Allah yang memiliki dimensi vertikal saja. Dengan kurban kita berbagi kebahagiaan dengan saling berbagi sedekah dan amal. Kita harus berupaya menghilangkan sekat yang membatasi secara optimal sehingga kehidupan bersama ini akan bisa berjalan baik dan maksimal. Mari kita sisihkan harta kita yang kita miliki dengan berbagi, dan jangan khawatir harta kita akan berkurang, tidak akan berkurang karena seperti yang disisihkan tersebut ya. Jadi Allah sang pemberi rezeki yang akan melipat gandakan sedekah yang kita jalankan. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 261, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masalul ladina yunfiqu amwalahum fi sabilillah kamathali habatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti orang-orang yang menaburkan sebiji benih yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan pahala bagi siapa yang dia kehendaki. Allah Maha Luas lagi Maha mengetahui. Masyaallah muslimin wal muslimat, di penghujung khutbah Idul Adha ini mari kita resapi ayat Al-Quran tentang kepastian diterimanya dan pahalanya. Bukan besarnya hewan kurban dan jumlah daging yang banyak yang menunjukkan kualitas kurban kita, namun keikhlasan dalam beribadah untuk mencapai derajat takwa yang akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hajj ayat 37, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, la yanallahu luhumuha wa la dima'uha walakin yanalu taqwa minkum kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Yang artinya daging hewan kurban dan darahnya sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaanmu. Demikianlah dia menentukannya untukmu agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang dia berikan kepadamu. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang baik. Semoga hari raya Idul Adha kali ini benar-benar mampu menumbuhkan cinta dan peduli terhadap sesama,
Semoga semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ja'alallahu ayyakum minal aidin wal faizin wa maqbuli kull 'amin wa antum bi khair. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin wa qul rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. Allahu akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillahil malikid diyyan, wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidina wa abi abdina wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ala madhi zaman. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المنزه عن الجسمية والجهاد والزمان والمكان. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي كان خلقه القرآن. أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل واتقوا الله تعالى في هذا اليوم العظيم. واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على النبي الكريم فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة الصالحين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اجعل إذنا هذا سعادة وتلاهما ومسرة وترهما وزدنا فيه طمأنينة وألفة وهناء ومحبة وأعينه علينا بالخير والرحمات واليمن والبركات. اللهم اجعل مودة شيمتنا وبين الخير للناس دفنا. اللهم آت السعادة وعلى وطننا وانشر البهجة في بيوتنا واحفظنا في أهلنا وارحمنا واغفرنا بكرمك في الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بعدل الإحسان ويأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا عظيم يذكركم واشكروا عليه نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.